kami di sini dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Belanja Daerah yang dosennya diampu oleh Pak Faiz Arif Jamil MAK. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengantar penyusunan anggaran belanja 2. Next. Di sini kami beranggotakan 3 kelompok. Yang pertama yaitu Anissa Davrianti Dasaat NPM 1951000030. Yang kedua Anissa Nur Ramadhani NPM 195101053538. Dan saya sendiri Aldo Maulana 1951010015. Di sini kami akan membahas 3 sumber pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Pembahasan kedua yaitu tahapan pengisian formulir RKA SKPD, dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang tahapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Next. Untuk pembahasan pertama itu akan dijelaskan oleh Anissa Davrianti Dasaat. Kepadanya silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD, RKA SKPD. Mengacu pada pasal 93 sampai dengan pasal 97, Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait RKA SKPD sebagai berikut. A. Suratan edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA SKPD diterbitkan paling lambat 1 minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati. B. Surat edaran Kepala Daerah paling sedikit memuat 1. Prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan, dan subkegiatan yang terkait. Kedua, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan, dan subkegiatan. SKPD berikut rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan. Ketiga, batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD. Dan keempat, dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD, dan kebijakan penyusunan APBD. Next. Selanjutnya saya menjelaskan tentang rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan, yaitu hubungan anggaran belanja dengan sumber pendanaan, pendapatan dan penerimaan pembiayaannya antara lain 1. Belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan terkait layanan, retribusi, sumber pendanaan berasal dari pendapatan retribusi. Kedua, belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan terkait dana transfer khusus sumber pendanaannya berasal dari pendapatan transfer khusus berkenaan. Yang ketiga, belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan terkait sarana dan prasarana jalan sumber pendanaan berasal dari pendapatan pajak kendaraan bermotor, pendapatan bagi hasil berkenaan. Yang keempat, belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan terkait penunjang urusan pemerintah daerah sumber pendanaan berasal dari pendapatan dana alokasi umum. Selanjutnya, Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS serta mengacu pada surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA atau SKPD. Proses penyusunan RKA SKPD mengandung informasi aliran data serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. RKA SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur di dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun. Selanjutnya RKA SKPD sebagaimana disusun dengan menggunakan pendekatan 1. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dilaksanakan dengan menyusun perakiraan maju secara bertahap, disesuaikan dengan kebutuhan perakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Kedua, penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran dilakukan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. Ketiga, penganggaran berdasarkan kinerja dengan memperhatikan A. Keterkaitan antara pendanaan dengan pengeluaran yang diharapkan dari subkegiatan. Yang B. Hasil dan manfaat yang diharapkan. Yang C. Efisiensi dalam pencapaian hasil dan pengeluaran. Yang ke H. Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada 1. Indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan meliputi masukan, pengeluaran dan hasil. Yang kedua, tolak ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan, dan subkegiatan. Yang ketiga, sasaran kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan atau pengeluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penganggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Selanjutnya keempat,
Analisis standar kerja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu subkegiatan. Kelima, standar kerja satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional. Keenam, RKBMD merupakan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 tahun yang paling kurang berisi informasi mengenai kebutuhan pengadaan BMD dan pemeliharaan BMD. Ketujuh, standar pelayanan minimal merupakan tolak ukur kerja dan menentukan capaian, jenis, dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Selanjutnya, yang itu untuk melaksanakan penyelesaian RKA SKPD berdasarkan pendekatan kerangka, pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja serta terciptanya kesinambungan RKA Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program. Kegiatan dan subkegiatan berubah sampai dengan semester pertama tahun ajaran berjalan. J. Evaluasi bertujuan untuk menilai program, kegiatan, dan subkegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. H. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD diatur dalam peraturan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. I. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal dianggarkan dalam RKA sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing SKPD. M. Belanja bunga, belanja tidak terduga, dan belanja transfer dianggarkan dalam RKA SKPD pada SKPKD. N. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dianggarkan dalam RKA SKPD pada ketentuan dokumen RKA SKPD. Mengacu pada pasal 98 dan pasal 99, Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri ini membuat ketentuan terkait dokumen RKA SKPD sebagai berikut. A. Proses penyusunan RKA SKPD mengandung informasi aliran data serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. B. RKA SKPD membuat rencana pendapatan belanja dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta perakiraan maju untuk tahun berikutnya. C. Rencana pendapatan membuat urusan pemerintah daerah, organisasi, akun kelompok, jenis objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan daerah. Rencana pendapatan diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang D. Rencana belanja memuat informasi mengenai 1. Urusan pemerintahan daerah memuat urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Yang kedua, organisasi memuat nama SKPD selaku PA. 3. Standar harga satuan. Keempat, RKBMD. Kelima, kinerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator kinerja, tolak ukur kinerja, dan sasaran kinerja yang akan dicapai dari program, kegiatan, dan subkegiatan. Keenam, program membuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. Ketujuh, kegiatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. 8. Subkegiatan memuat nama subkegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. 9. Akun kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis objek, rincian objek belanja, dan subrincian objek. Selanjutnya E. Rencana pembiayaan memuat kelompok. Pertama, penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD yang masing-masing diuraikan menurut jenis objek, rincian objek, dan subrincian objek penerimaan pembiayaan. Kedua, pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang masing-masing diuraikan menurut jenis objek, rincian objek, dan subrincian objek pengeluaran pembiayaan. Ketentuan lain terkait RK SKPD mengacu pada pasal 93 sampai dengan pasal 100 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Peraturan Menteri ini membuat ketentuan lainnya terkait RKA dan SKPD sebagai berikut. A. Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat, termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD di luar KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD. Yang B. Dalam hal program, kegiatan dan subkegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan. C. Dalam hal terjadi perubahan struktur, organisasi dan tata kerja SODK dalam masa transisi penyusunan RKA SKPD disusun oleh TAPD atau TAPD menuju SKPD terkait D. Dalam hal penyusunan RKA SKPD bagi SKPD per unit SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD menggunakan kode resmi APBD. Ketentuan pelaksanaannya. TAPD menyusun rancangan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA SKPD. B. TAPD menyerahkan rancangan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA SKPD Kepala Daerah untuk diotorientasi.
C. Kepala daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA SKPD. D. Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUK dan PPAS serta SE KDH tentang pedoman penyusunan RKA SKPD mengikuti ketentuan umum. RKA SKPD dan terkait dokumen RKA SKPD di atas. Kepala SKPD menyampaikan RKA SKPD ke Kepala BPKD sebagai penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Nur Ramadhani. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Selanjutnya tahapan pengisian formulir RKA SKPD. Tata cara pengisian formulir RKA SKPD 1 adalah formulir RKA SKPD 1 sebagai formulir untuk menyusun rencana pendapatan FKTP pada SKPD Dinas Kesehatan contohnya dalam tahun anggaran yang direncanakan. Oleh karena itu, nomor kode rekening dan uraian nama kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan yang dicantumkan dalam formulir RKA SKPD 1 disesuaikan dengan pendapatan yang bersumber dari dana kapitasi JKN, sebagaimana ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk memenuhi asas transparansi dan prinsip anggaran berdasarkan rencana pendapatan yang dianggarkan, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukur yang tidak terukur. Next. Ini ada rincian untuk formulirnya. Yang pertama, provinsi, kabupaten, kota diisi dengan nama provinsi, kabupaten, kota. Yang kedua, tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. Yang ketiga, urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi SKPD. Yang keempat, organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama SKPD. Yang kelima, kolom 1 atau kode rekening diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis objek, rincian objek pendapatan SKPD. Yang keenam, kolom 2 atau uraian diisi dengan uraian Yang keenam, kolom 2 atau uraian diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan. Yang ketujuh, kolom 3 atau volume diisi dengan jumlah target dari rincian objek pendapatan yang bersumber dari dana kapitasi JKN yang didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar. Yang ke-8, kolom 4 atau satuan diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang direncanakan. Selanjutnya, kolom 5 atau tarif harga diisi dengan berdasarkan satuan dana dari kapitasi JKN. Yang ke-10, kolom 6 atau jumlah diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan menurut jenis objek rincian objek pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap rincian objek yang dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 3 dan kolom 5. Yang ke-11, formulir RKA SKPD 1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA SKPD. Yang ke-12, nama ibu kota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir RKA SKPD 1 dengan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPD Dinas Kesehatan. Yang ke-13, formulir RKA SKPD 1 ditandatangani oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai. Yang ke-14, keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA SKPD 1 oleh Tim Anggaran Pemerintahan Daerah atau TAPD apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh TAPD untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan. Next. Seluruh anggota TAPD menandatangani formulir RKA SKPD 1 yang telah dibahas, yang dilengkapi dengan nama, NIP, dan jabatan. Yang ke-16, formulir RKA SKPD 1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Apabila formulir RKA SKPD 1 lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi dimulai dari rincian anggaran, pendapatan SKPD, serta pengisian nama ibu kota, bulan, tahun, nama jabatan, tanda tangan kepala SKPD ditempatkan pada halaman terakhir, dan setiap halaman diberi nomor urut halaman. Next. Selanjutnya ada organisasi diisi dengan nama kode perangkat daerah dan nama SKPD. Selanjutnya ada baris kolom program diisi dengan nomor kode program dan nama program dari kegiatan yang berkenaan. Yang keenam ada baris kolom kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan nama kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketujuh, baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama desa atau kelurahan atau kecamatan.
Yang ke-8, baris kolom jumlah tahun N-1 diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenaan untuk 1 tahun sebelumnya. Selanjutnya ada baris kolom jumlah tahun N diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenaan pada tahun yang direncanakan. Selanjutnya ada baris kolom jumlah tahun N+1 diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenaan untuk tahun berikutnya. Next. Selanjutnya ada indikator dan tolak ukur serta target kinerja program dan kegiatan. Lalu ada kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran. Lalu ada kolom 1 atau kode rekening diisi dengan kode rekening akun kelompok jenis objek, rincian objek belanja langsung. Selanjutnya ada kolom 2 atau uraian diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis objek, dan rincian objek belanja langsung. Dan ada kolom ketiga yaitu volume diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah orang atau pegawai dan barang. Next. Ada kolom 4 atau satuan diisi dengan satuan hitung dari target perincian objek yang direncanakan seperti unit, waktu atau jam atau hari atau bulan atau tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kolom 5 atau harga satuan diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, atau nilai kurs. Selanjutnya ada kolom 6 atau jumlah diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume dan harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian objek dijumlahkan menjadi jumlah rincian objek belanja. Setiap jumlah rincian objek pada masing-masing objek belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi objek belanja berkenaan. Setiap objek belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. Penjumlahan dari seluruh jenis belanja merupakan jumlah kelompok belanja langsung yang dituangkan dalam formulir RKA-SKPD 2.2. Lalu ada baris jumlah pada kolom 7 merupakan penjumlahan dari seluruh jenis belanja langsung yang tercantum pada kolom 7. Selanjutnya ada formulir RKA-SKPD 2.2.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada apabila formulir RKA-SKPD 2.2.1 lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian belanja langsung ke program kegiatan satuan kerja perangkat daerah, dan setiap halaman diberi nomor urut halaman. Next. Berikut contoh formulir 1 dan 2 pada RKA-SKPD. Ini ada contohnya, yaitu ada rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, ada nama kabupaten atau kota, tahun anggaran, ada tabelnya kode rekening, uraian, volume, satuan, tarif atau harga, jumlah, dan tanda tangan kepala SKPD sesuai dengan yang tadi sudah saya jelaskan. Next. Selanjutnya ada formulir RKA-SKPD 2.2. Ada tabelnya, ada kode program kegiatan, lalu ada uraian, lokasi kegiatan, target kinerja, ada jumlah tahun N, belanja pegawai, barang dan jasa, modal, jumlah, lalu ada tanggal pembuatannya, ada tanda tangan kepala SKPD-nya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tahapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Next. Kebijakan umum, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS pasal 89 sampai dengan 92 PP 12 2019. Kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS pasal 89 sampai dengan 92 PP 12 2019. Kepala daerah haruslah menyusun rancangan KUA PPAS berdasarkan rancangan kerja pemerintah daerah. Jangan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Rancangan KUA haruslah memuat tentang yang pertama yaitu kondisi ekonomi makro daerah, yang kedua asumsi penyusunan APBD, yang ketiga kebijakan pendapatan daerah, yang keempat kebijakan belanja daerah, yang kelima kebijakan pembiayaan daerah, yang keenam pencapaian, dan untuk sedangkan rancangan PPAS bagaimana dimaksud di atas haruslah disusun dengan tahapan. Yang pertama menentukan segala prioritas pembangunan daerah, yang kedua menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan penyusunan capaian kerja sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan. Agar suatu kegiatan dapat dianggarkan lebih dari 1 tahun anggota, maka kegiatan tahun jamak tersebut memenuhi kriteria paling sedikit. Yang pertama, pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu pengeluaran yang memerlukan waktu penelitian lebih dari 12 bulan.
Yang kedua, pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran. Penganggaran kegiatan tahun jamak harus berdasarkan atas persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Persetujuan bersama DPRD tersebut ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan BPAS. Persetujuan bersama tentang penganggaran kegiatan tahun jamak tersebut bertitik memuat. Yang pertama, nama kegiatan. Yang kedua, jangka waktu pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, jumlah anggaran. Yang keempat, alokasi anggaran per tahun. Kemudian rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah pasal 93 sampai dengan 100 PP 12 2019. Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan BPAS sebagaimana dimaksud dalam pembahasan mengenai KUA pendapatan dan belanja daerah dan rancangan BPAS di atas. RKA SKPD harus disusun dengan menggunakan pendekatan. Yang pertama, kerangka pengeluaran jangka menengah daerah. Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun perkiraan maju. Perkiraan maju berisi tentang perakiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Next. Kemudian kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan BPAS sebagaimana dimaksud dalam pembahasan mengenai KUA pendapatan dan belanja daerah dan rancangan BPAS di atas. RKA SKPD harus disusun dengan menggunakan pendekatan yaitu kerangka pengeluaran jangka menengah daerah. Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun perakiraan maju. Perakiraan maju berisi tentang perakiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang telah direncanakan. Kemudian dengan penganggaran terpadu, pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses rancangan dan penganggaran di lingkungan SKPD, menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. Next. Kemudian yang C, penganggaran berdasarkan kinerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja dilakukan dengan memperhatikan yang pertama yaitu keterkaitan antara pendanaan dan pengeluaran yang diharapkan dari kegiatan. Yang kedua, hasil dan manfaat yang diharapkan. Dan yang ketiga, efisiensi dalam pencapaian hasil dan pengeluaran. RKA SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan menyusun rancangan perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam peraturan menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun. Apabila terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD di luar KUA dan BPAS. Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada yang pertama, indikator kerja. Indikator kerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan, yaitu pemasukan, pengeluaran, dan hasil. Yang kedua, tolak ukur dan sasaran kinerja sesuai analisis standar kinerja. Tolak ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau pengeluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang tersebut. Kemudian yang kedua adalah analisis standar belanja, merupakan belanja daerah atau laporan atas beban dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Yang D, standar harga satuan. Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 4 PP 12 2019. Yang E yaitu rencana kebutuhan BLT dan yang F adalah standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal merupakan tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan bentuk pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang sudah diperoleh atas setiap warga negara secara minimal. Kemudian rencana pendapatan belanja dan pembiayaan di atas dirinci sebagai sampai dengan rincian objek. RKA SKPD juga memuat informasi mengenai yang pertama urusan pemerintah daerah, memuat urusan pemerintah daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Yang kedua yaitu organisasi, memuat nama SKPD selaku PA. Yang ketiga standar harga satuan. Yang keempat yaitu kinerja yang dicapai terdiri dari indikator kerja, tolak ukur kinerja, dan sasaran kinerja. Dari program yang dilaksanakan SKPD dalam 1 tahun anggaran berkenaan pada kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. Tata cara penyusunan RKA SKPD lebih lanjut diatur dalam Perda mengenai pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan sesuai dengan penentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga yaitu penyiapan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah pasal 101 sampai dengan 103 PP 12 2019. RKA SKPD yang telah disusun oleh
kepala SKPD disampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD melalui pejabat pengelolaan keuangan daerah untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut dimaksud untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan yang pertama yaitu dengan KUA dan BAS, kemudian perakiraan maju yang telah disetujui dengan tahun anggaran sebelumnya, kemudian yang ketiga dokumen perencanaan lainnya, keempat capaian kinerja, kelima indikator kinerja, dan yang keenam analisis standar belanja. Next. Yang selanjutnya yaitu standar harga satuan, yang kemudian perencanaan kebutuhan BMD dan standar pelayanan minimal, kemudian proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya, dan yang terakhir yaitu program dan kegiatan antara RKA dan SKPD. Dalam hal hasil verifikasi, TAPD terdapat ketidaksesuaian kepala SKPD melakukan penyempurnaan. Selanjutnya, BPKD menyusun rancangan perda tentang APBD dan dokumen pendukung atau nota keuangan dan rancangan perda tentang penjabaran APBD berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD. Kemudian rancangan perda tentang APBD memuat lampiran paling sedikit terdiri atas yang pertama, ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan pendapatan belanja dan pembiayaan. Kemudian ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah organisasi. Yang ketiga, rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program kegiatan, kelompok, jenis pendapatan dan pembiayaan. Yang keempat, akomodasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan. Next. Kemudian rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya daftar jumlah pegawai bervolumen dan jabatan. Selanjutnya daftar piutang daerah. Kemudian daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya. Daftar perkiraan pertambahan dan pengurangan aset tetap daerah. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain. Kemudian daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan. Kemudian daftar dana cadangan dan daftar pinjaman daerah. Next. Rancangan perda tentang penjabaran APBD memuat lampiran paling sedikit terdiri atas yang pertama A. Ringkasan penjabaran APBD yang diverifikasi menurut kelompok, jenis objek dan rincian objek pendapatan belanja dan pembiayaan. Penjabaran APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program kegiatan, kelompok, jenis objek rincian dan objek pendapatan belanja dan pembiayaan. Kemudian daftar nama penerima, alamat penerima, besaran hibah, daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial. Setelah semua telah sesuai dengan rancangan perda tentang APBD yang telah disusun oleh RKPD, disampaikan kepada kepala daerah kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Next. Sekian cukup, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya mewakili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.